Halo, kembali lagi di episode 2 Podcast with Blonyon. Hari ini kedatangan tamu spesial. Gue Yuma. Gue Nindyo. Kita akan ngebedah album barunya Lace. Album barunya Lace yang berjudul Puncak Janggal. Hari ini ngomongin album barunya Lace yang kapan sih, Dari? Bulan lalu gitu? Enggak ya, bulan ini. Baru sih. November. Pokoknya gue gitu banget waktu di Spotify Rap 2020. Gue ada ininya kayak lo mendengar Turun dari Langit sebelum 50.000. Oh iya. Gue dapet. Oke, jadi orang-orang spesial gitu ya. Sebelum, maksudnya ya gue udah kering, yang lain baru nyemplung gitu. Mungkin kita ngobrolin dulu apa yang menarik dari albumnya kali ya. Menurut gue menarik karena warna lagunya benar-benar beda-beda. Gimana tuh? Menurut gue paling suka, gue personally paling suka Turun dari Langit sih. Tapi lu udah denger dong albumnya? Lu udah denger juga album ini? Oke, terus gue paling suka Turun dari Langit karena menurut gue apa ya, dari gue tuh problem gue sama Lace, problem gue sama berasa kenal gue. Ini viewer baru 40 udah merusuh sama artis papan atas. Kalau gue kurang seraknya biasa sama musiknya Lace adalah dari sisi production. Kalau lu bandingin lagu-lagu lamanya, terus waktu dia sempat reuni teman SMA tuh dia sama siapa ya? Gue lupa. Iya. Itu productionnya mulus banget kan, bener-bener. Yeah. Nah, itu yang sering gue miss. Nah, di album ini menurut gue semuanya jauh lebih baik, dan menurut gue Turun dari Langit tuh yang salah satunya dari sisi musikalitas dan production paling rapih lah biasanya gitu. Siapa yang Cenoa ya? Kara Cenoa tuh. Menurut gue emang Kara Cenoanya yang ngasih warna signifikan ke lagu itu sih. Tapi dia cuma satu dong berarti. Maksudnya lagunya di antara berapa sih? Anggaplah 10, gue lupa jujur. Iya, gue nggak tahu total. Di antara semua lagu itu kayak produksinya B aja, kecuali yang Kara Cenoa. Ada yang sendiri gitu ya. Iya, outstanding sih menurut gue paling mulus. Kalau lu dengerin menurut gue lumayan nggak jomplang banget sih, tapi ada 1-2 yang di bawah itu productionnya. Gue nggak tahu apakah dia rekamnya emang di waktu yang berbeda, karena gue denger juga ada line-line yang dia pakai dari freestyle di MTV apa di mana gitu, yang dia masukin ke album itu. Gue lupa tuh di lagu apa ya. Menurut gue mungkin dari situ juga ngaruh kali ya, karena si Kara Cenoa tuh emang menurut gue selalu ngasih warna ala dia di musik yang dia ikutan, kayak dia sama Jevin Julian, sama siapa satu lagi, sama Taiza Sumendra. Itu selalu jadi ala funk gitu kan. Nah, jadi yang tadi kayak vibe-nya mirip banget sama Bruno Mars di setiap lagu apa yang dia bawa. Makanya gitu pas bassnya masuk tuh yang di Turun dari Langit, gue udah kayak ini nih stabil banget nih lagu. Kalau dari lu paling favorit yang mana? Gak tau sih, gue lebih prefer di album lama. Kalau di album ini gue kayak paling suka cuma apa tuh, Bintang 5 ya. Tapi maksudnya gue lebih ke arah twistnya sih, maksudnya ke twist words yang dia kasih gitu kayak. Betul. Kayak gue dari dulu selalu mengagumi gimana sih cara rapper tuh bisa nge-create something. Betul. Tapi juga ada meaningnya gitu betul, loh. Gak cuma rima AB, tapi juga ada ternyata ada inside joke-nya atau kayak ada regional joke-nya gitu, yang cuma mungkin kalau orang Amerika cuma orang Amerika doang yang ngerti gitu. Slang-slangnya gitu. Nah, terus kayak menurut gue di Bintang 5 tuh joke-nya twist words-nya menurut gue paling bagus. Oke. Kalau dari album yang lama, menurut lu paling suka lagunya apa? Yang apa? Waktu Bicara ya? Iya. Apa yang lu paling suka lagunya? Lo dengerin gak sih? Itu EP kan? Enggak, album ya? Iya, dan gue nggak denger full, tapi Waktu Bicara. Apa sih yang video klipnya? Mengerti itu. Mengerti bagus tuh. Yang naik di bis. Menurut gue album-albumnya Lace tuh nunjukin bedanya dia sama Rich Brian. Oke. Menurut gue ya Rich Brian sisi musikalitas ya jauh lah, productionnya udah 88 Rising, tapi pengalaman hidup kan, hip hop tuh buat cerita tentang pengalaman hidup, politik atau apapun ya. Nah, menurut gue itu yang belum dipunyain utuh sama Rich Brian. Oke. Makanya menurut gue punch-nya Rich Brian tuh nggak pernah bener-bener sepakem ya bandingin sama Indonesia Lace gitulah. Menurut gue kalau Lace tuh lu denger satu album kayak bener-bener variasi kehidupannya dia, dan satu line yang menurutku paling sering muncul adalah kehidupan sekolah dia. Putih abu atau apa, menurut gue itu benar-benar refleksi hidup, mengerti gimana dia berjuang dari nol sampai kayak hari ini. Pun gue ngeliat di Spotify-nya ternyata gue kaget, monthly listener-nya rendah banget ya, nggak nyampe 1 juta deh setahu gue. Iyalah, masih ratusan. Kemarin puluhan ratusan ribu doang. Iya, masih ratusan ribu gitu. Maksud gue album ini itu sih gue sukanya adalah pure ini tuh dia gitu loh, ngerepresentasiin dia banget gitu.
Oke, kan gue sebenarnya tuh suka banget sama musik rap. Jadi apa yang gue pernah ngobrol juga sama Valen waktu di mana kemarin Kopi Kenangan ya. Kenangan. Itu kenapa musik rap itu gue suka, karena musik rap itu satu-satunya genre musik buat gue yang bisa menyampaikan sesuatu secara eksplisit dan gak ada batasannya. Buat gue. Karena kalau misalnya lu lagu pop, lagu apa ya, misalnya lagu jazz, lagu pop gitu, lu pengen menyampaikan keresahan lu tuh harus diimbangi dengan cara entah melodi atau entah ketukan musik dan segala macam yang elegan, karena memang lu menjualnya tuh sebagai musik. Nah, rap itu tuh cuma satu-satunya genre buat gua, paling enggak yang lu bisa ngomong apapun yang lu mau atau lu ngomong se-eksplisit apapun cuma dengan beat ya udah 2x8 duk-duk cek doang, bisa jadi lagu, ngerti gak? Oke, sisanya itu adalah bonus, ngerti kan maksudnya? Nah, jadi kayak beberapa tahun lalu gua akhirnya menemukan sebenarnya video yang membuat gua tertarik sama rap itu sebelum masuk lebih dalam ke list dan ke Rich Brian itu adalah video Fox-nya yang rap di Construct. Oh iya. Menurut gua itu menggambarkan musik rap itu kayak apa. Nah, itu menyambung ke alasannya Yuma kenapa Rich Brian itu menurut gua pribadi politik atau cerita hidupnya itu tidak ada Lace di kedua album ini, karena gak seberat Lace lah ya. Karena menurut gua Rich Brian itu kan pasarnya internasional. Dan kalau lu mau bawa itu ke pasar Amerika, saingan lu kayak ya udah African American, ngerti enggak maksudnya? Kayak lu nggak bisa menjual rasa struggle lu hidup di Indonesia dengan rumah lu, gue nggak tahu di Jakarta Utara apa di mana gitu, ngerti gak sih maksudnya? Terus kayak lu mau bandingkan itu dengan ya udah yang beneran di sana hidup hanya dengan cool age dan segala macem gitu, ngerti gak? Maksudnya kayak makanya Rich Brian menurut gue pas masuk ke market sana dia memilih apa ya, perspektif atau menjual aspek rap yang lain. Jadi menurut gue itu strategi juga sih. Kemarin waktu gue ngomong sama Valen, gue menanyakan hal yang sama dengan yang dia tanyakan juga, kayak si Valen kemarin nanya kayak gue ada kenalan nih, maksudnya kemarin gue ngerekam siapa kemarin? Nayaka Ramen Girl. Ramen Nayaka, terus Les ada nggak? Itu acara apa sih? beda hari tapi sama Les. Dia itu acara USS. Jadi di hari pertama ada Ramen, ada Nayaka, dan komplotan Rich ya. Nah satu terus habis itu si Valen nanya ke gue waktu itu, dia cerita kayak lu mau gue ajak nggak ke situ gitu? Oh ya mau lah, gue ketemu orang-orang gitu. Terus dia kayak, kalau lu emang berani bawa podcast atau apapun itu, gue bilang kayak ya nggak tahu, berani mah berani aja, mungkin cuma ngobrolan biasa aja. Cuman dia nanya pertanyaan apa yang mau lu tanyain ke mereka, dan pertanyaan gue itu sama yang kayak lu bilang tadi nih, kayak lu sebagai rapper nih ada banyak hal yang patut diperhitungkan dalam membuat sebuah lagu kan. Maksudnya kalau beat, misalnya gue sebagai rapper nih, lu sebagai productionnya, gue akan menyerahkan beat dan segala macam ke lu. Tugas gue hanya menulis lirik, nyanyi depan mic dengan beat 2x8, nanti ya udah voice-nya diekstrak, terus ngambil suara gue dimasukin ke itu. Gue nggak tahu lah production, tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, gue tuh cuma kepo sebagai rapper, gimana cara lu menulis lirik? Karena buat gue nulis lirik rap dan nulis lirik lagu pop itu berbeda buat gue. Kenapa menurut lu dulu sebelum gue? Kenapa berbeda menurut lu? Antara lu nulis lirik rap sama nulis lirik pop. Saya nulis lirik. Menurut gue tergantung juga ya, nulis lirik rapnya yang gimana dulu. Karena kalau misalkan lu nulisnya kayak, gue nggak tahu mereka nulisnya gimana, ini berasumsi aja ya. Kalau kayak Lace, kayak mungkin kayak Kendrick Lamar yang kayak gitu-gitu yang benar-benar pure dari cerita mereka. Yang bikin beda adalah itu lagu-lagunya berangkat dari cerita mereka. Sedangkan kalau gue pernah nonton kayak Ariana Grande gitu. Lagunya yang mana ya? Gue lupa, pokoknya lagu-lagunya akhir-akhir ini gue nonton si produsernya. Ternyata produsernya lagi itu kan? Tahu, gue lupa. Pokoknya produsernya yang lagi bikin beat, terus dia ngasih ke Ariana, bagus nih, lo isi aja lagu gitu. Atau bahkan kadang ada lagu pop yang Katy Perry apa siapa gitu, dia datang ke produser, gue pengen lagu yang gue lagi mellow, bikinin dong beatnya gitu. Terus nanti dia tinggal ngisi. Nah, tapi kalau rap tuh gue rasa bedanya yaitu berangkatnya dari pure dari dia bercerita gitu. Maksudnya pun ada beatnya iya, tapi dia tetap bercerita lah dia gitu. Kalau pop tuh mungkin bentroknya di situ kali ya, perbedaan yang gue lihat. Kalau lu, Nin? Nggak tahu sih, karena gue mestinya beberapa tahun terakhir gue suka bikin sesuatu yang berima kan. Ya, jadinya betul. Otak gue tuh udah penuh rima gitu. Ketika disuruh bikin kalimat atau puisi atau apapun yang abstrak kayak lagu pop, jadi bingung gue. Betul. Kayak kok jadi susah ya, padahal ini kan harusnya gampang kan, karena kayak ya udah belakangnya serah lu mau kata-kata apa, tapi ternyata kalau ada rima tuh jadi jauh lebih tertata aja gitu loh, kayak suka, duka, luka, muka gitu, gampang nyarinya gitu. Dan ya gue akhir-akhir ini gue jadi suka nulis referensi pribadi, tapi gue eja gitu. Jadi misalkan kayak
kalau dirilis misalkan ada majalah gadis gitu, itu kan dia cuma ada di Indonesia kan. Betul. Itu gue tulis tuh majalah gadis gitu. Ntar ada apa misalkan dari karakter apa, dari film apa gitu kan. Biasanya dari rapper juga banyak yang referensinya tuh dari series apa, dari film apa, dari game apa gitu. Itu gue coba catat satu-satu gitu, kayak yang berima apa, dan mungkin siapa tahu suatu hari bisa kepake gitu. Akhirnya maksudnya pada akhirnya koleksi kosakata lu ini akan lu jadikan apa nih? Maksudnya lu nulis Enggak, belum sih. Gue belum ada apa-apa. Cuma kayaknya gue nggak tahu apakah rapper di luar sana tuh gitu juga, tapi kayaknya itu bisa jadi salah satu cara nggak sih? Kayak untuk memudahkan lu gitu. Jadi suku kata yang lu punya tuh bukan cuma yang ada di KBBI, tapi juga suku kata yang ada meaningnya gitu, meaning tersendirinya gitu. Yang kayak lu bilang misalnya ini regional slang. Nyambung dari yang tadi yang Yuma bilang, beberapa verse atau beberapa bait yang diambil dari MTV, dari freestyle dia. Gue juga pernah nonton video. Jadi memang ternyata di dunia rap setidaknya orang itu memang seharusnya exercise setiap harinya adalah dia menulis minimal 16 bar apapun itu freestyle-nya. Biar kalau disuguhin lo mesti freestyle, lo setidaknya akan menghafal minimal 2 kali 8 lah dari apa yang lu tulis selama setiap harinya. Jadi kalau dia rajin, kosakata dan rimanya itu pasti banyak. Kalau lu nggak rajin nulis, lu cuman ya udah lu nulis kalau nyanyi, tapi disuruh freestyle enggak, ya jadinya berantakan. Makanya menurut gua bisa dimengerti. Gua akan mengambil sisi devil's advocate-nya. Waktu Young Lex yang bilang tangga terus yang kayak lampu ini warnanya terang. Itu bukannya dia nggak bisa nge-rap menurut gua. Dia hanya tidak serajin membuat freestyle atau membuat bait dengan rap-rap yang lain. Maksudnya kayak tapi teman di belakang seperti tasku tak melayu seperti rasku itu aslinya dari freestyle juga. Jadi dia membuat 2 kali 8 birama, apa sih, bar, beat, apapun itulah rima gitu ya. Jadi lu nulis gitu kan, terus kayak oke, gue nemu nih punchline-nya apa, dan punchline itu adalah dipakai. Jadi setidaknya lu udah menemukan misalnya kita main rima nih, belakangnya misalnya ni, suku katanya ni, lo akan terrecall semua rima yang telah lo catat yang belakangnya ni, dan ujung-ujungnya pasti lo akan nemu satu punchline. Jadi kayak apa ya, kayak di pelajaran bahasa Indonesia dulu, kan kalau lo bikin rima kan puisi, bukan puisi, pantun, rimanya kan AB, 2 AB yang pertama nggak penting kan, AB yang kedua sebenarnya pesannya kan. Rap juga menggunakan bukan majas ya, kayak jenis penulisan yang sama. Jadi kalau lu denger biasanya rapper, entah rapper Indo, ada satu bagian yang musiknya tuh void, jadi nggak ada musik sama sekali, cuman dia ngomong doang. Tapi nanti biasanya itu di baris keempatnya tuh nggak ada, dia full dia ngomong doang, terus di beat kesatunya masuk lagi beatnya. Nah biasanya di bar keempat itu dia akan naruh punchline. Nah jadi kayak lu menulis sesuatu berdasarkan pengalaman lu tiap hari lu tulis, lu akan pada akhirnya menemukan kata apa yang seharusnya ada di bar keempat ini. Jadi kalau gue denger lagu, misalnya lagu rap Indo lah paling gampang, karena kalau denger musik rap luar kan susah ya, antara ada slang, bahasanya keterbatasan, ada lost in translation kadang-kadang. Kalau bahasa Indonesia kan, oh ya gue bisa denger gitu. Gue akan selalu cuma mendengar baris keempat dari setiap lagunya, baris keempat dari setiap lagu rapnya. Kalau dari kayak satu bait pertama sebelum ref, lirik keempatnya, bar keempatnya itu nggak ada yang oh ya ini bagus nih ya, punchline-nya nggak bagus gitu, gue akan kayak oh ya udah, lagunya ya udah cuma sebagai lagu aja, bukan lagu yang gue suka gitu. Nah tapi kan waktu gue nonton dari Rap Deconstructed itu ternyata tuh banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan saat lu menulis rap. Makanya kayak waktu lu nulis kayak misalnya majalah gadis, sebenarnya itu rimanya itu nggak cuma di diss. Jadi kayak gadisnya 2 gitu. Bukan. Maksud gue bukan double entendre-nya, tapi rima itu nggak cuma di ending doang kan. Itu yang kita diajarin waktu bahasa Indonesia kan. Misalnya kayak apa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berarti endingnya harus lu sama an kan. Kalau gue bilang kayak ayo jalan ke Honolulu, tetap masuk kan. Berarti gue mau pesannya adalah gue mau jalan ke Hawaii karena Honolulu kan. Tapi sebenarnya ke hulu dan Honolulu itu yang rhyme cuma lu nya doang. Nah ini yang membedakan menurut gue rapper yang bagus, yang bisa nulis, yang rajin nulis, yang berbakat lah intinya, dengan rapper yang makanya sering banget diajak rima kayak anak SD. Buat gua, karena kalau lu membuat rima kayak anak SD, endingnya A, lu akan memasukkan semua katanya A. Dan masuk, untuk lu tahu lu jago dalam, lu rapper yang jago, itu tuh rimanya itu banyak jenis. Jadi banyak jenis rima untuk lu menulis suatu lagu rap. Dari yang gua baca, paling enggak setidaknya dari yang gua percaya. Kayak kalau lu contoh denger lagunya Psychoji, dia punya video yang syllables, lu pasti udah pernah dengar. Itu dia menunjukkan kalau rima itu
gak cuma di ending. Rima itu ada duanya. Misalnya kayak gue mau membuat rima dengan kata luka, duka masuk, suka masuk, karena kaknya sama kan. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Suku kata duka dan luka itu endingnya itu adalah u dan a kan sebenarnya. Jadi gue bisa aja merimakan duka suka dengan misalnya lupa, karena ketika lu lafalkan dalam beat, u sama a-nya yang catch the people's ear. Jadi bukan hanya endingnya uka doang, tapi u sama a. Nah, menurut gue itu yang kenapa, itu alasan kenapa gue lebih suka mendengarkan lebih suka menyimak lebih dalam lagu rap Indonesia. Karena buat gue di Inggris tuh curang. Karena kosakata di Inggris kan banyak. Maksudnya vocabulary Inggris itu sangat luas. Bahkan dari segi tense-nya, present, past, dan future-nya itu kan semuanya berbeda kan. Dan slang-nya. Sedangkan di Indonesia itu sebenarnya kata di Indonesia itu banyaknya kan imbuhan. Jadi katanya sebenarnya cuma makan. Cuma ada 8 jenis kata makan yang bisa lu ubah kan. Misalnya makan, dimakan, memakan, dimakannya, memakannya, kemakan, belum lagi slang-slangnya kayak max gitu-gitu loh. Tapi sebenarnya satu katanya berrevolve di nge-revolve around kata makan doang. Misalnya kayak kalau di luar itu kayak misalnya Rich Brian deh. Kalau lu breakdown liriknya Rich Brian, menurut gue itu sebenarnya nggak semua rimanya tuh AB-AB. Itu rimanya itu hanya mengambil, gue lupa namanya apa, hollow rhyme atau apa gitu. Suaranya ya? Iya, jadi yang diambil itu hanya 2 suku kata terakhir ya misalnya. Dan menurut gue itu yang membuat rap tuh jadi seneng, karena katanya tuh beneran gak terbatas. Lu nggak bisa lu literally bisa menggunakan semua kata yang ada di KBBI untuk membuat sebuah lagu. Misalnya kayak kalau kita ngomongin rima, ada 2 jenis rima. Misalnya yang pertama tadi kita ngomongin soal hollow rhyme. Misalnya contohnya adalah diss-nya Saikoji ke Sakala, kalau lu pernah dengar. Gua nggak tahu gua pernah nge-share apa enggak. Kalau lu disuruh jadi liriknya dia di bar ketiga dan keempat yang gue bilang, nanti kalau lu dengar habis video ini kelar, itu di bagian itunya nggak ada musiknya void. Jadi dia menyampaikan punchline-nya dengan rima itu di segi itu. Dan dia harus nge-rhyme dengan kata narapidana, kalau lo pernah dengar. Nah, narapidana itu kan narapidana kata dengan 5 suku kata kan. Kalau lo hanya mau merimakan itu dengan cara anak SD, lo hanya merimakan bagian nanya. Misalnya kayak narapidana gitu. Lu semua rapper nulis lirik nembak tapi nggak ada yang kena. Still rhymes kan. Tapi itu yang membedakan kenapa Saikoji ini dibilang kayak oh ya dia OG-nya gitu. Karena pada akhirnya di lagunya dia itu nge-rhyme narapidananya itu dengan katanya narapidana tapi ngarepin dana. Lu nge-rhyme narapidana dan ngarepin dana itu bukan hanya na-nya yang nge-rhyme. Karena narapidana dari masuk kata itu kan AAI gitu kan. Ngarepin dana tuh juga ngikutin AAI. Punchline dia di bar keempat adalah, jadi ceritanya si Sakala itu menjual hidup gue keras, gue pernah masuk penjara. Terus si Saikoji itu ngebales si diss-nya ke dia dengan cara dia bilang katanya narapidana tapi ngarepin dana, yang ada mah para rimanya itu sendiri suku katanya itu sama, suku katanya sama persis 5 kata AAI-nya dengan narapidana dan ngarepin dana. Nah menurut gue untuk lu bisa menemukan itu yang susah buat gue. Itu yang akan gue tanyakan kalau gue akan ketemu rapper sih. Gimana caranya lu bisa menemukan kosakata se-dance itu di setiap rima atau di setiap ending bar kalau lu itu nggak nulis setiap hari, ngerti? Maksudnya kayak gue dan Yuma yang tidak menulis setiap hari, kosakatanya mungkin akan lebih banyak dari segi vocabulary ya. Kayak gue tahu artinya taksa, lu nggak tahu misalnya contohnya. Tapi gue nggak tahu majalah gadis tuh breakdownnya kayak gimana. Kalau setiap hari lu tulis hari ini majalah gadis atau apa gitu. Nah menurut gue itu yang membuat kalau lu denger lagu rap tuh kayaknya kok ngomongnya enak banget ya, halus banget sih ngomongnya, nggak nabrak gitu kan. Sebenarnya kalau lu mau breakdown lagi itu ada yang kayak namanya vokal mulut terbuka, mulut tertutup. Misalnya kayak lu ngomong K dan lu huruf P itu tuh beda. Jadi kalau lu ngomong suka dan lupa itu sebenarnya nggak nge-rhyme, bukan karena K dan P sebelum huruf A-nya. Karena K itu kalau lu melakukan K itu lu buka kan, sedangkan P itu B gitu. Jadi lu bisa aja kayak bilang hari ini gue lupa bermain ciluk ba, itu tetap berima walaupun P dan B. Karena P dan B itu mulutnya sama-sama tertutup gitu kan maksudnya. Nah itu yang membuat gue menarik. Dan satu jenis rima lagi tuh, rima itu ternyata tidak hanya ada pada suku kata terakhir dari setiap barisnya. Dan paling nggak dari yang gue baca ya. Jadi kalau kita pakai contoh list misalnya, pakai contoh list itu dia pakai contoh di lagunya dia yang kisah bahagia ya kalau nggak salah. Pokoknya dia cerita tentang anak broken home. Dia ceritanya di salah satu lirik ya dia bilang gini, di bawah gambar pahlawan ditatap ingin dunia damai. Kalau rima hanya anak SD lo hanya melihat I-nya kan. Tapi si Les itu membreakdown satu baris itu menjadi 2 suku kata yang berbeda. Di bawah gambar pahlawan ditatap
ingin dunia damai, tapi di bawah atap perang masih ramai. Yang berima itu bukan hanya I dan I, tapi suku kata atap dan tatapnya juga ngerime. Nah, Tuan 13 kalau lu tahu, Tuan 13 itu dia juga melakukan yang sama. Gue lupa judulnya. Kalau nggak salah Move deh. Dia membuka lagu itu lagu yang gue denger 4 lirik pertamanya. Gue akan denger lagu ini sampai kelar. Punch-nya itu ada di lirik pertama dia. Kalau nggak salah di Move itu dia bilang lirik pembukanya itu Assalamualaikum nyonya-nyonya tuan-tuan. Jadi dia akan memainkan rima dan an dalam satu baris. Assalamualaikum nyonya-nyonya tuan-tuan. Here comes the doom. Jadi dia gue doomnya lari cari bala bantuan. Lu cari lari bala bantuan. Tapi dia tetap memasukkan dan an-nya dia bilang Assalamualaikum nyonya-nyonya tuan-tuan. Here comes the doom, lari cari bala bantuan. Gak pernah vakum, selalu kerja cari cuan. Barnya di keempat punchline-nya, skillmu megalitikum, aku dari masa depan. Dia nge-stretch itu dalam kayak time frame yang lu tuh masih di sini nih, lu masih di megalitikum, gue dari masa depan. Kalau di Jakarta Cypher yang pertama, pembandingnya itu ada yang bila ku kilang minyak, kau hanya Pertamini. Maksudnya kayak lu tuh dari sumber minyaknya gua nih gitu. Lu kayak udah eceran terakhir yang ada di kampung, ngerti gak sih maksudnya? Dan menurut gua itu bukan hanya segi metafornya, tapi segi lu nulis an-nya, gak semua orang, belum tentu semua orang bisa menulis dengan hal yang kayak gitu. Pun lu bisa menulis dengan kayak gitu, belum tentu ceritanya nyambung. Nah, untuk lu menggambarkan itu juga salah satu faktor penting lah dalam lu menulis lagu rap. Makanya kenapa Eminem bisa menang Emmy Awards dengan Lose Yourself. Karena dia tidak hanya berima, tapi dia juga menceritakan sesuatu yang sangat visual dari cerita yang dia. Makanya dia bilang kayak knees weak, arms are heavy, palms are sweaty gitu kan. There's vomit on his sweater already, mom spaghetti. Lu tuh tahu di kondisinya dia tuh lagi gemeteran. Maksudnya kayak kalau lu main PUBG udah tinggal 1 lawan 1 chicken, jempol lu kan keringetan tuh dingin ya. Sama rasanya kayak gitu, kayak lu tahu nih palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's his vomit on his sweater already, mom spaghetti. Jadi tidak hanya berima, lu menjelaskan kayak oh ya lu jelas visualnya nih orang tuh bener-bener dalam state yang sangat nervous, ngerti enggak? Dan lu menceritakan itu dalam rima. Itu yang menurut gue membedakan lu beneran jadi rapper bagus apa enggak. Sebenarnya banyak rapper Indonesia yang bagus, cuman mungkin namanya tidak terdengar karena labelnya nggak kedongkrak dan lain sebagainya. Tapi gue kadang-kadang kalau di Spotify gue suka denger itu yang hip hop Indo playlist lah. Jadi kalau ada lagu-lagu hip hop baru gue denger gitu. Ya beberapa ada yang kayak gue nggak suka, bukan selera gue aja, tapi kalau yang kayak move-nya Tuan 13 gitu, gue kayak 4 bar pertama gue ini lagu akan gue dengarkan sampai akhir gitu. Nah BTW di lagu Lose Yourself itu kalau lu lihat di Genius, kan di Genius tuh selalu membreakdown ininya kan. Dia tuh satu-satunya lagu yang dari depan sampai akhir tuh rimanya nggak putus, jadi tidak ada satu baris pun yang tidak berima dengan baris berikutnya sampai lagunya selesai, kecuali ref. Dan menurut gue itu makanya penulisan layak sih menurut gue lagu itu untuk menang, untuk menang sebagai kayak ini lagu rap yang sempurna lah istilahnya kayak gitu. Banyak banget kayak misalnya perjuangan yang kayak Kendrick Lamar juga menulisnya dengan cara yang sama. Kalau gue kasih contoh kebanyakan, gue terkesan sangat freak. Tapi misalnya lu contoh kayak dari Carter 5-nya yang dia sama Mona Lisa, dia tuh membreakdown barnya itu tuh terkesan dia mempush limitnya. Jadi dia tidak, kan kalau lu nonton video itu ada Kendrick itu tuh terkenal dengan cara dia selalu membuat pattern. Jadi kalau di video itu yang dibilang kayak kalau lagunya Beethoven yang tiga not pendek, 1 not panjang. Nah, Kendrick Lamar tuh selalu memainkan pattern itu dengan sangat baik. Jadi dia misalnya dalam satu baris dia akan rimanya itu sebenarnya cuma A sama B. Tapi di lirik pertama yang A itu udah kayak C D A, ngerti gak maksudnya? Jadi kayak lu dalam satu lirik itu udah ada kayak 3 rima, di bawahnya ada 3 rima lagi, terus di satu bar itu dia akan ya pokoknya dia gitulah. Jadi nanti menurut gue itu untuk segi penulisan itu sangat susah. Nah itu yang membuat gue pengen banget sih sebenarnya ketemu sama entah Les, entah Nayaka dan lain sebagainya itu karena gue pengen tahu aja kayak proses lu membuat itu gimana. Misalkan kayak Yuma juga bikin lagu kan. Misalnya lu pernah bikin lagu kan. Proses penulisannya kayak apa? Maksudnya apakah lu mencari melodinya dulu? Apa lu mencari ini regardless lu menulis hip hop, rap, pop, jazz dan segala macam ya. Yang lu temukan tuh ini kayaknya melodinya asik nih, gue tulis deh. Atau lu sebenarnya nulis puisi dulu kayak model Nindio nih punya gudang puisi. Ya udah lu bikin lagu, dia nyanyiin bagian puisi yang itu. Atau kayak gimana konsep? Kalau gue sih mungkin karena bukan expert dan masih amatir, gue biasa berangkat dari ngulik dulu aja sih. Nggak yang teoritis harus mulai dari drum atau dari melodi dulu atau dari mana. Tapi begitu gue nemu sesuatu yang kayak enak buat revolve di situ. Nah gue mulai dari situ. Jadi misalkan melodinya dulu. Jadi bisa jadi melodi, bisa jadi gue lagi iseng mainin beat drum terus kayak kayak di sini enak buat jadiin lagu. Kayak terakhir berapa bulan lalu gue sempat bikinnya simple lo-fi beat tuh. Terus gue akhirnya gue maininnya dari keyboard tapi buat jadi bassline-nya dulu, buat jadi belakangnya dulu. Baru abis itu gue masukin drum beatnya.
Baru terakhir gue main melodi seenak jidat gue aja sampai jadi enak. Baru gue jadi rekam satu lagu, terus udah iseng gue upload mana IG gitu mana. Tapi pada akhirnya maksudnya jadi lagu yang bisa dinikmati. Tapi lu menulis liriknya paling belakang. Jadi lu lebih mementingkan melodinya dulu. Iya, gue sih kalau paling karena kalau dari gue karena nggak jago untuk ngemasukin lirik ke lagu. Jadi pasti musiknya dulu harus jadi baru lirik. Karena gue ada kayak gue tuh banyak kayak lagi momen bengong gitu kayak kayaknya ini bagus ya. Gue refleksi sesuatu jadiin lagu. Gue ada satu note di HP. Itu one day kalau gue udah cukup jago atau gue udah punya MIDI atau apa, gue mau bikin itu jadi lagu karena gue pengen nyeritain itu. Tapi gue nggak bisa langsung kayak ya dari nol gue coba nyanyi gitu. Gue pernah nonton videonya apa Vokal Plus tuh siapa sih? Indra Aziz ya. Yang YouTube, pokoknya pelatih vokal kan. Dia bilang kalau lu mau punya karakteristik vokal atau dalam bikin lagu, ini yang sering jadi problemnya penyanyi wedding, penyanyi apa yang bentukan satu suara flat gitu, jadi satu gitu kan. Nah biar lu nggak kayak gitu, itu lu coba bikin lagu sendiri dengan nyanyi katanya. Jadi dia tantang, lu tulis 2 baris hal apa aja yang kepikiran di hari itu, lu nyanyiin jadi lagu ala lu. Karena kalau lu nyanyi mau pakai beatnya orang pasti jadi kayak gitu. Lu dia kasih contohnya, lu lagu Sandi Sandoro terus vokalnya lu ilangin tapi beatnya gitu, pasti lu nyanyi kayak serak-serak ala Sandi Sandoro, nggak bisa katanya. Lu harus trap out semuanya. Karakteristiknya si Sandi itu kayak gitu. Iya, nah makanya kalau dia bilang kalau mau bikin lagu lu harus trap out semuanya dulu, harus dari elunya nol banget. Nah, either lu mau mulai dari lirik atau dari apa. Nah, kalau gue berarti sejauh ini prefernya ada dari musiknya dulu gue bikin. Baru nanti gue masukin liriknya kan. Nah, mungkin tapi ada orang yang justru dari lirik nih. Dari lirik galau, kayak mainin 3 noting, ning-ning, kayak ini jadi baseline buat jadi rapnya ada. Nah, itu bisa. Gitu ya? Iya, nah emang beda-beda sih Revolve buat bikin musik menurut gue. Kalau lu, maksudnya gue nggak tahu sih lu pernah nulis lagu apa enggak nih. Maksudnya gue tahu kan lu nulis puisi entah buat narasi atau apa kan. Nah, ada kan satu lagunya di Spotify. Enggak, tapi gue nggak involve. Maksudnya apa dong kasih tau? Ada 40 orang ini yang denger kita. Pencet 40 Muncul doang. muncul. Maksudnya kalau dalam proses produksi gue nggak pernah ikutan kan, cuma gue juga kepo itu sih. 2 hal yang gue kepo. Jadi satu yang tentang sebenarnya yang mana duluan gitu, lirik duluan atau lagu duluan, dan yang kedua sebenarnya nyambung yang tadi tapi kayak cuma sepintas doang. Gue juga kadang kepo sama Genius gitu. Itu yang siapa sih yang ngisi anotasinya gitu, kayak ini tuh ada dari interview dia yang ini, atau kayak pernah dari submisi dari user tau gitu. Submisi dari user tau. Gue pernah hampir nulis kayak gitu buat liriknya, Les. Bebas. Tapi nanti harus di-approve dari jumlah, kalau nggak salah ya, dari jumlah lu harus ngasih referensi yang bener apa, dicek dari pihak Genius ya, dan dilihat dari uploadnya. Kecuali misalnya kayak gue bikin lagu, gue sendiri yang ngasih lagu itu biasanya di-join. Jadi itu memang dari itunya. Tapi kalau enggak bisa kita yang ngasih. Jadi misalnya kalau lirik di Genius itu pertamanya itu polos doang. Ketika lu bisa mau kasih submission itu, lu bisa milih kayak lirik mana yang mau lu kasih penjelasan gitu. Misalnya kayak ini gue lupa lagu lesnya apa, tapi intinya jangan sampai tergigit macam logo Apple kalau nggak salah apa. Gue cuma pengen nambahin aja ya, logo Apple itu adalah Apple yang kayak ujungnya kegigit. Maksudnya dia bermain double entendre di tergigit dan logo Apple Macintosh gitu kan. Kayak bisa aja sebenarnya lo kasih itu, tapi dengan catatan lo tetap harus ngasih reference kayak lo bener nggak. Nanti kalau nggak salah ada orang Genius Indonesia nya kayak nggak proof kayak ini gitu, terus kayak nanti baru lu pas udah di okein, pas lu nge-hover mouse over the lyrics, ini ada submission dari mana, bisa di-upload kayak gitu. Itu maksudnya kayak apa ya? Keren banget gitu, apalagi kalau misalkan sampai bukan dianya yang ngasih tahu gitu ya. Maksudnya dari orang yang kayak ini pernah ada nih di tweet dia tahun segini, atau kayak ini pernah jadi ngebales itu niat banget gitu, yang kayak This is America tuh. Childish Gambino nggak mau jelasin kan, dia bilang udah jelas interpretasi sendiri tiba-tiba aja. Ada gitu video yang kayak pose di video klipnya, gue kayak dari mana bisa nyari. Makanya menurut gue itu orang-orang tuh niat banget sih. Dan maksudnya berarti dia ada dua interest yang nyambung. Dia tahu sejarah Amerika dan dia suka Childish Gambino gitu, artinya kan kayak gimana caranya? Iya betul. Tapi menurut gue kayak betul, tadi ada satu hal yang menarik dari poinnya Yuma adalah lu memiliki karakteristik. Buat gue, menurut lo karakteristik, karena topik kita Lace hari ini, menurut lo karakteristiknya Lace dibandingkan rapper Indo deh, kalau rapper luar, jadi jangan dibanding sama Chris Brian, Kendrick Lamar dan sebagainya, apa menurut lo karakteristiknya Lace? Gue pernah ngobrol sama Nindyo sih, dan ini poin yang menurut gue menarik. Bedanya Lace sama Psycho J dan Tuan 13 kali ya.
dia tuh lebih nggak tersirat sih, tapi lebih banyak pakai istilah. Kalau Saikoji tuh benar-benar flat, banyaknya maksudnya lebih direct rap-rapnya. Dan gue sukanya Lace adalah yang pertama tadi yang gue mention di awal. Gue sukanya dia punya karakter, dia selalu bercerita tentang hidup dia. Lo tahu cerita lama-lama kayaknya kalau dia bikin 3 album lo tahu cerita SMA dia bagaimana dah. Kayak yang ya gue nggak tahu itu semuanya benar atau enggak, tapi jadi satu line yang sama. Terus yang kedua masih dari cerita hidupnya, gue suka dengan apa ya? Dia bisa yang kayak tadi contoh yang lu kasih kali ya, gimana dalam satu lagu tuh dia bisa bikin lu ngerti feel-nya dia dalam kondisi itu kayak gimana gitu. Nah tapi ini mungkin nanti jadi ke obrolan topik selanjutnya ya. Yang gue notice di album Lace yang ini juga adalah beberapa lagu yang dibikin lebih, mungkin bukan pop kali ya, tapi ya chord-nya lebih pop wise atau lebih struktur lagunya lebih pop. Itu gue nyadar agak di loose di bagian yang 2 poin yang gue suka dari Lace tadi gitu, karena gue ngerti dia harus adjust sama pasar juga kan. Itu yang dia bilang di albumnya, itu yang nanti kita bakal obrolin. Tapi itu sih karakteristik yang gue suka, dan ada satu karakteristik yang gue nggak suka sebenarnya dari Lace, nggak suka lah, kurang cocok sama telinga gue. Itu dia kalau nge-rap kadang kayak ketinggalan beat di beberapa bagian. Di lagu gitu ya? Iya, waktu dia masih di lagunya apa sih, Onar yang Veteran. Itu lu denger satu lagu dia nge-rap tuh kayak ketinggalan semua. Sumpah, lu dengerin lagi ntar sekali ya, kalau nanti ada lagunya dengerin, ada linknya dengerin. Nah itu bener-bener kayak gue kayak aduh kayak gatal gitu kayak. Tapi di album yang sekarang pun ada, jadi gue ngerasa mungkin itu emang karakteristik yang dia emang pengen taruh aja, kayak kayak misalkan satu line tuh harusnya dua bar langsung gitu. Nah dia kayak ada yang keceletot di tengah gitu, yang kayak ada yang almost gitu. Iya, yang kayak aduh kayak sedikit lagi, tapi itu karena gue nyadar di album ini yang dia berprogres pun masih ada, gue rasa ya udah itu emang jadi karakteristik dia. Lace itu. Kalau dari lu apa nih? Maksudnya karakteristik yang kayak gue tahu nih suaranya dibikin kayak suara kayak halo Bakso Boraks gitu, tapi kayak lu tahu kalau si Bakso Boraks nyanyi dengan kayak gini, ini kayaknya Lace deh gitu. Apa karakteristik apa yang kayak gitu? Sejauh ini gue belum pernah kayak lu ya, maksudnya kayak gue belum pernah ngecek playlist Spotify apa Indo rap atau apa gitu. Cuma sampai sejauh ini sih gue ngerasa ya dia satu-satunya dia mungkin salah satu dari orang yang di Indonesia tuh rapnya tuh yang tadi lu bilang nggak cuma berrima tapi juga ada meaningnya gitu. Jadi level satunya berrima, level 2-nya tuh ada meaningnya, level 3 ada ceritanya. Ya udah di 3-3-nya tuh ada di dia gitu. Kayak kalau gue dengerin tuh pasti gue harus dengerin secara seksama gitu, kayak gue pengen tahu nih orang nih apa nih gitu. Kadang lo harus denger the whole sentence dulu baru lo tahu sebenarnya tuh tentang apa gitu. Gue paham. Kayak apa sih yang jendela? Bill Gates jadi miliarder karena jual jendela. Iya, gitu. Gue semenit tuh diem. Jendela apa? Windows. Gitu. Maksudnya kayak gila gitu. Bahkan mungkin dia mulai dari Windows dulu gitu. Dari Windows diartin ke jendela, baru jendela itu yang dia pakai gitu kan. Betul. Kayak, itu betul. Wow, gitu. Gue ngerti sih. Ya emang ada beberapa yang gue notice, Lace tuh suka pakai kosakata yang sama gitu. Mungkin itu bisa jadi trademarknya dia bagaimana, dan gue juga nyadar dia pakai kosakata si apa waktu bicara di beberapa lagunya di Puncak Janggal. Jadi dimasukin tuh si waktu bicara tuh dijadiin satu kosakata yang dia masukin. Nah, literally waktu bicara. Waktu bicara. Oh, di lagu apa? Gue lupa dia apa. Pokoknya ya mungkin untuk beberapa orang yang nggak tahu dia di sebelumnya, ya udah waktu bicara, it's just waktu bicara gitu. Tapi sebenarnya tuh album dia sebelumnya. Dia menarik reference untuk orang yang tahu tentang reference itu. Kalau waktu bicara adalah dia ngomong ini tentang album gue sebelumnya. Iya gitu. Jadi menurut gue kekuatannya di situ, dan maksudnya ya bener yang kayak lu bilang di freestyle-nya pun walaupun ya ketara lah kalau misalkan ini dia sekenanya, ini sekenanya. Tapi ada juga yang freestyle tuh bener-bener ini kayak udah disiapin nih. Bukan disiapin dia nulis gitu, tapi disiapin udah di otaknya gitu. Udah tinggal dia recall doang gitu. Jadi gue bener-bener suka, sampai sejauh ini sih yang gue paling suka Lace di Indonesia. Menurut gue Lace itu, kalau gue sih karakteristik Lace itu adalah dia sangat suka dengan gue lupa konsep bahasa Indonesia apa ya, homonim apa ya, yang katanya tuh sama tapi arti dengan pelafalannya sama tapi dengan arti yang berbeda. Atau dia mau mengambil, dia selalu terkenal dengan bagai atau kayak bagai apa, meski bukan apa. Ada kayak analoginya gitu ya, perandaian gitu. Iya benar sih, perandaian. Maksudnya kayak di lagunya dia
panggung bagai kursi dentis kan, bagai itu sebagai majas analoginya kan, panggung bagai kursi dentis, aku unjuk gigi. Maksudnya si unjuk gigi itu adalah lu mau tampil pamer dengan tampil gigi literally di dentis. Misalnya gue yang paling simpel yang suka di malam gelap ini aku ingin terus terang. Wah, gue kayak kalau itu kalau nggak salah itu alegori majasnya. Gue nggak tahu sih, itu harus ngecek lagi tuh, kayak majasnya itu adalah di malam yang ramai ini aku merasa sendiri. Itu nama si majasnya adalah alegori kan. Dan Les itu sangat memanfaatkan majas tuh dengan sangat baik kalau buat gue, dan itu yang membuat dia jadi apa ya mungkin salah satu rapper favorit juga kali ya. Maksudnya rapper yang jarang ada lah misalnya di Indonesia. Lagi misalnya kayak lagunya yang dia cerita terkat lagi ya, gue lupa judulnya apa, yang tentang sepupunya meninggal tuh. Kisah sebentar, bukan kisah sebentar mah Tulus. Lupa gue judulnya. Terlalu cepat. Pergi terlalu cepat. Ya, dia bilang kayak di liriknya itu adalah yang gua catch juga waktu denger awal itu adalah dia bilang kayak dokter upayakan semua dengan maksimal, tapi dia tetap dalam koma bagaikan desimal. Maksudnya dia memecah dalam koma as in sakit dan literally dalam koma secara aritmatik dalam desimal. Dan menurut gua skill itu doang aja udah susah dimiliki oleh orang. Maksudnya lu tidak akan bisa memikirkan itu kayak ayo Yung coba sepatunya nih, sepatu Jordan Valen, apa yang mau lu samain dengan sepatu Jordan gitu. Kayak susah untuk recall kayak gitu. Tapi dia tidak hanya berhenti di level itu, dia nge-push lagi untuk menceritakan kayak ada cerita yang mau gue bawa, ada keresahan yang mau gue bawa, ada kesedihan yang sebenarnya lu orang tuh sebenarnya harusnya tahu gitu. Nah, itu yang membuat gue lebih menyukai album secara pribadi ya, lebih suka album yang kedua dibandingkan album yang pertama. Buat gue album keduanya Les itu lebih lengkap secara rap buat gue. Kenapa? Karena di album 1 gue merasa dia hanya mau menunjukkan dia yang bisa bermain kata. Jadi kalau lo denger di album pertamanya itu dia sangat banyak main kata-kata, padahal secara kalimat mungkin nggak kohesif. Jadi mungkin kohesifnya hanya satu kali 4 baris lah misalnya. Dia hanya menceritakan kayak gue datang dari mana, gue membawa apa, gue mau ngapain gitu. Tapi secara satu lagu tuh nggak depannya dia ngomongin apa, endingnya dia ngomongin apa. Dia hanya mau menampilkan itu. Misalnya kayak misalnya di Veteran gitu, gue bisa mengerti kenapa dia akhirnya memadatkan rima yang tadi lu bilang untuk itu, karena dia mengejar wordplay-nya. Paling pentara adalah bukan Jokowi tapi karirku mulai tren bukan Jokowi tapi karirku mulai solo sebelum tren jaket dan topi polo. Itu kan itu Veteran. Maksudnya dalam satu rima itu secara struktur teori rap itu lu maksimal banget tuh 18 suku kata apa kalau nggak salah. Dalam satu entah dalam BPM-nya berapapun 18 suku kata itu adalah maksimal satu rima itu. Kalau di atas 18 lebih baik lo potong jadi 99 apa berapa segala macam kan. Tapi dia memaksakan itu karena dia mau membawa Solo as in kota dan gua going Solo, Jokowi sebagai wali kota Solo, dia punya tren jaket bomber dan topi polo. Dan kebetulan dan apa sih, bukan topi polo, baju polo. Polo apa sih? Baju polo yang ada kancingnya. Emang kemeja polo. Gue lupa lah pokoknya lirik gitu. Ya pokoknya polo lah gitulah. Iya, gue tahu baju polo. Maksudnya di lagu itu apa? Sebelum apa karirku apa sih liriknya tadi? Kata apa ya? Bukan Jokowi tapi karirku mulai Solo sebelum tren jaket bomber dan topi polo. Kalau nggak salah gitulah liriknya. Dia maunya ada wordplay-nya di situ gitu. Kayak di lirik yang pertama BTW kalau lu denger dia selalu kayak atau nggak kayak yang kayak dia lu menunjukkan kayak lu dapat gak sih poin gua. Kalau di lagu pertama tuh banyak banget yang kayak gitu karena dia mau menunjukkan buat gua gue tuh rapper dengan karakteristik yang kayak gini. Misalnya kalau di lagu pertama doaku lurus semoga lurus pula jalan, niatku lurus semoga lurus pula jalan, niatmu bengkok macam ibu kota Thailand. Jadi kayak Bangkoknya tuh Bangkok tertekuk dan Bangkok ibu kota Thailand. Maksudnya kayak terus dan dia setelah itu kayak ada gitu ya. Maksudnya kayak lu ngerti nggak maksud lu kayak sih maksud gua. Kayak ada satu lagi juga kalau nggak salah di kisah bahagia juga dari dia bilang kayak mimpi besar panggung atas beraksi, ingin jadi bintang sebab ayah selalu galaksinya itu adalah galaksi kan. Wordplay-nya dengan galaksi dan bintang. Betul. Tapi dia memisah itu dengan galaksi. Ada hanya lagi kayak ngerti nggak maksud gua? Ya kayak gitu. Jadi dia kayak dia mau menunjukkan kalau karakteristik ke situ. Nah, di album kedua itu menurut gua dia lebih banyak menceritakan misalnya kayak apa sih tadi? Apresiasi, penghargaan itu. Dia menceritakan kayak di satu lagu itu dia udah tahu nih topik besarnya adalah gue pengen ngomongin soal gue mau ngasih penghargaan untuk orang-orang yang sebenarnya selama ini nggak dapet penghargaan. Untuk petinju, dia ngomongin petinju awalnya, untuk pemain bola, untuk penyanyi, untuk laki-laki yang tahan godaan, cewek yang tahan godaan dan sebagainya. Dan ternyata kayak di semua lagu, di akhirnya aja
penghargaan juga buat gue, karena gue sebenarnya nggak pernah dapat rekognisi penghargaan itu. Jadi gue akan self appreciate diri gue sendiri gitu. Nah di album kedua gue merasa dia lebih menceritakan ceritanya dia itu lebih utuh, gak cuman mengandalkan si wordplay-nya itu doang. Nah ada satu yang gue notice juga, kalau gue tanya gini deh, kalau gue tanya lirik rap atau nggak bar punchline terfavorit lu apa? Rap Indo deh, jangan rap luar, karena rap luar unlimited banget, maksudnya. Nanti ini bagian pikirnya di cut ya. Kedengeran kan suara gue? Iya. Dari album Lace maksudnya? Bebas dari Lace boleh ya, kalau nggak kita kerucutin ke Lace juga nggak apa-apa. Atau kan lu mau veteran, onar, apapun. Susah sih, ntar dulu, pikir dulu. Yang menurut gue satu kayak, ya banyak juga nggak apa-apa. Yang menurut lu keren dah, yang menurut lu kayak, oh ya ini meaningnya ada nih gitu. Kayaknya gue memilihnya karena ini salah satu rap Indo pertama yang gue suka sih, Veteran. Oke. Gue suka yang bagian apa yang dia Siapa cerita suruh tentang, punya CV? iya tapi tidak punya visi. Iya. Karena menurut gue satu lagunya itu udah cerita tentang Betul. perjuangan kan. Terus lama-lama dia nyindir orang-orang tuh menuhin CV tapi kagak punya visi. Jadi ya udah lu jangan salahin orang juga kalau misalkan lu kagak bisa kemana-mana. Iya. Tuh, itu sih kalau gue Veteran. Siapa suruh punya CV tapi dia punya. BTW dia melakukan ini yang sama loh. Dia melakukan hal yang sama. Itu salah satu punchline bar favorit gue juga di lagu rap Indo, siapa suruh punya CV tapi bukan punya visi. Dia mengambil itu ke level yang berbeda. Dia hanya menggunakan 2 kata atau 2 suku kata yang kalau dia balik artinya berbeda jauh, tapi tetap masih bisa dimasukkan ke dalam satu kalimat yang sama. Maksudnya kayak kalau gue kasih ke lu, siapa suruh punya CV tapi bukan punya visi, di orang di luar negeri mungkin orang nggak nyambung kan. Itu yang bilang kayak oke, ini Indonesian slang. Tapi lu ngerti maksudnya CV, siapa suruh lu tuh cuma punya kayak di atas kertas doang bagus, tapi street smart tuh nggak bagus. Lu cuma book smart doang bagus. Itu di salah satunya lagunya dia yang apa ya? Gue lupa judul di album kedua, dia bilang kayak dulu aku hampir DO, temanku hampir OD. Jadi OD dan DO-nya itu 2 suku kata yang dibalik, tapi ngerti kita tuh sama-sama memiliki permasalahan saat kuliah dan dua-duanya itu pada akhirnya bukan seseorang yang excel di bidang akademis. Gua hampir DO karena nilai gua goblok, sering jalan segala macam. Temanku hampir OD, temennya narkobaan gitu. Maksudnya kayak dia menggambarkan, dia menjelaskan dua situasi yang berbeda hanya dengan 2 kata yang dibalik. Dan itu banyak banget gue merasakan di lagunya yang sekarang, dia menceritakan dengan kayak gitu. Kayak di lagunya dia di albumnya yang baru ini, dia cerita juga misalnya orang seperti itu, orang yang datang saat ada perlunya seharusnya tidak perlu ada, intinya gitu lah. Katanya juga sama kan, ada perlu seharusnya tidak perlu ada, hanya di switch. Nah itu menurut gue dia menunjukkan karakteristik atau level yang berbeda dari sekedar dia udah kayak tanggung bagiku si dentis, aku unjuk gigi gitu. Maksudnya kayak Young Lex juga melakukan itu dari Ajaya kan juga dia melakukan itu gitu. Maksudnya kayak oke, kita semua kayak Young Lex tuh alay segala macam, karena itu gimmick, bukan gimmick ya, maksudnya kayak mungkin itu memang gayanya dia aja kayak gitu. Tapi maksudnya di Ajaya kan tuh banyak bars yang kayak gitu, bahkan barsnya itu sama persis dengan yang kayak Lace. Panggil polisi, aku curi kesempatan. Lace, bukan maling tapi aku curi perhatian. Maksudnya lu konsepnya tuh sama-sama, lu seorang maling, lu seorang pencopet, yang lu copet adalah perhatian dan mencari kesempatan. Maksudnya kan sama kan, cuma hanya konteksnya aja berbeda kan. Itu nggak penting. Jadi gue masih ini sih, gue masih bertahan di konsep wordplay yang ternyata bisa dijadiin meaning masing-masing gitu. Jadi favorit gue sebelum kalimat lo tadi, ideku utarakan walau datang dari selatan. Kayak karena satu, lu bisa memilih kata sampaikan, omongkan, katakan, tapi diambil tuh utarakan gitu. Yang lagi-lagi tuh bukan kosakata yang umum dipakai sama orang gitu. Dan utarakan walau datang dari selatan gitu. Ini balik lagi ke regional slang atau Indonesian slang gitu, kayak ya utara selatan aja tuh mungkin masih slang umum lah ya. Masih slang Indonesia gitu. Utara selatan aja udah bagus. Terus ini level 2-nya adalah selatan, anak selatan gitu. Ya Jaksel gitu. Pasti. Berarti emang ada apa kayak karakteristik dari anak Jaksel sendiri. Iya, yang mungkin orang yang tahu cuma orang Jakarta doang gitu. Betul. Orang yang non Jakarta nggak tahu. Berarti dia lebih spesifik lagi kan. Setelah utara selatannya adalah Jaksel, dan yang ketiga adalah dia tetap nyampein walaupun dia nggak datang dari tempat itu gitu. Betul. Jadi aku utarakan walau datang dari selatan. Jadi dia ada di sisi yang berbeda, tapi dia pengen menyampaikan gitu. Betul. Kalau menurut lu tapi arti sendiri dari rima itu apa artinya? Atau nggak minimal yang lu dapet lah? Ya dia di tempat yang minoritas, maksudnya bukan sesuatu yang diagung-agungkan, tapi dia berani buat ngasih
mengutarakan apa yang dia punya gitu, mengutarakan sesuatu dari dia gitu. Gue pas pertama kali denger itu kan, gue juga dari selatan, tapi Tangerang Selatan. Gue pas denger dari itu gue langsung tahu, gue kira orang Jakarta Selatan itu orangnya nggak frontal. Orang Jakarta Selatan itu suka ngomongnya di belakang. Iya, tuh bahkan aja udah meaningnya udah beda kan? Iya, karena buat gue kayak hidup ku utarakan apa? Ide ku utarakan walau datang dari selatan. Seolah-olah nge-stereotyping seolah-olah anak selatan itu jarang sekali yang frontal untuk mengutarakan sesuatu. Iya. Jadi gue datang dari selatan nih, tapi gue membawa gue breaking the stereotype. Iya. Gue datang dari selatan tapi gue tetap mengutarakan, gue tetap frontal tentang apa yang gue mau. Misalnya gitu. Gue sih dapetnya sih kayak gitu yang pertama itu. Itu lagunya sama ya? Apa? Mengerti ya? Apa sih? Enggak, itu baru tuh lagu-lagu yang ini, yang di album baru. Oh, album baru? Enggak, itu album lama. Album lama ya? Dia Kutanda walau dari selatan, panggil polisi, aku curi kesempatan. Gerakan tak terbaca. Iya, oke, kita freak banget. Ya, Liz, kita mencintai. Terus Gue udah follow. Oh, lu udah follow? Udah. Gue juga. Udah gue DM tapi gak dibalas. Gue ini fun fact dikit, tapi gue tau Liz tuh dari Zero One. Lu tau Zero One gak? Tahu. Wah, old school banget ya. Dari Zero One gitu kan? Tahu gak? Anjing kan? Iya, anjing. Dari anjing, betul. Gue langsung tahu dari sana aja. Sebenarnya ada banyak sih pembedanya, itu ada satu orang lah yang gue nggak tahu sebut, menurut gue kayak ya udah rimanya cuma gitu, tapi gayanya aja yang gitu. Iya. Terus gue kayak iya gitu, tapi padahal orang yang kayak tenang aja kayak si Lace gitu, ya udah nggak banyak apa gitu, tapi liriknya sebenarnya lebih kena.